Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita akan masuk materi kita tentang elastisitas penawaran, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Ini 3 materi saya gabung sekaligus karena ada kemiripan dengan elastisitas permintaan minggu kemarin. Jadi apa itu elastisitas penawaran? Persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi jumlah barang yang ditawarkan itu secara persentase mengalami perubahan akibat apa terjadinya perubahan harga barang itu sendiri. Jadi yang berubah adalah harga barang itu sendiri karena asumsi ceteris paribus yang kita pelajari sebelumnya. Nah, langsung aja rumusnya begini. Ini Q2, kuantiti barang dengan harga yang kedua, dikurangi dengan Q1 dibagi dengan setengah dari Q1 plus Q2. Terus hasil ini dibagi dengan P2 min P1 dibagi dengan setengah dari P1 plus P2. Nah, jadi formulanya seperti ini. Nanti kalau ada kasus langsung aja masukkan formula ini, nanti akan ketemu. Nah, ini ada jenis-jenis elastisitas penawarnya. Yang pertama itu kalau elastisitas supply-nya itu lebih besar daripada 1. Jadi kalau hasil perhitungannya itu lebih besar daripada 1, maka disebut elastis. Kalau kurang dari 1 disebut inelastis. Kalau sama dengan 1 namanya unitary elastis. Kalau sama dengan 0 disebut inelastis sempurna. Nah, kalau sama dengan tak terhingga itu disebut elastis sempurna. Ini contohnya. Ini kurvanya ya. Kalau lebih besar daripada 1 itu begini. Ini P1, ini P2, P1. Ketika P1 naik ke P2, maka penawarnya itu berubahnya begini. Berubahnya signifikan daripada perubahan harganya. Jadi harga naik sedikit tapi penawaran naiknya banyak. Ini karena lebih besar daripada 1 sehingga disebut elastis. Demikian juga kalau begini. Nah, ini perubahan harganya itu tinggi, banyak, besar, tapi perubahan penawaran tidak signifikan. Maka ini lebih kecil daripada 1 disebut inelastis. Nah, kalau ini sama. Jadi perubahan harga dengan perubahan kuantitas yang ditawarkan itu sama. Sama dengan 1 maksudnya. Itu disebut unitary elastis. Nah, kalau begini 0, jadi berapapun harga itu penawaran sama. Nah, berapapun harga mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini, penawaran tetap di titik ini. Nah, kira-kira begitu. Ini namanya inelastis sempurna. Kalau ini elastis sempurna. Berapapun jumlah yang ditawarkan, mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini, harganya tetap sama. Nah, inilah kira-kira namanya elastis sempurna. Nah, ini contoh kasusnya. Jadi misalnya ada harga barangnya naik dari harga barang X maksudnya itu naik dari 200 menjadi 250. Nah, ini menyebabkan bertambahnya jumlah barang yang ditawarkan itu dari 150 menjadi 200. Nah, yang kita perlu cari itu koefisien elastisitasnya. Nah, koefisien elastisitasnya. Nah, koefisien elastisitasnya itu apakah lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1, sama dengan 1, sama dengan 0, atau tak terhingga. Nah, itu yang akan kita cari. Nah, kalau soalnya begini, maka hasilnya begini. Nah, hasilnya begini. Nah, ini 1 min 27 sama dengan lebih besar dari 1, maka ini disebut elastis.
Nah, kira-kira begini. Nah, kalau ini kurvanya ya, kalau elastis begini. Nah, kalau elastisitas silang, itu coba lihat apa elastisitas silang. EC itu elasticity of cross elasticity namanya. Presentasi perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga barang lain. Ini biasanya barang bukan barang kebutuhan pokok ya. Ini biasanya ini. Jadi harga barang lain itu mempengaruhi jumlah barang yang diminta terhadap bukan barang itu. Nah, misalnya kalau tiket pesawat itu naik, maka permintaan tiket kereta itu akan naik. Kalau tiket naik kan permintaan tiket penawaran dari tiket pesawat kan turun. Tapi permintaan tiket pesawat kan turun, tapi permintaan tiket kereta itu akan naik. Misalnya begitu. Nah, coba lihat langsung aja masuk ke rumusnya begini, tidak jauh beda dengan yang tadi. Ini ada kasus ya, misalnya ada tiket bis itu dari 40.000, maka harga tiket kereta api dengan jurusan yang sama itu berada di bawah tiket bis misalnya itu. Nah, dan permintaan rata-rata tiket kereta api itu 2.000. Jika harga tiket bis naik menjadi 45.000, sementara harga tiket kereta api tetap, maka permintaan tiket kereta api tersebut akan mengalami kenaikan misalnya sebesar 2.300. Nah, dari sini ini berapakah koefisien elastisitas silangnya? Ini karena barang satu mempengaruhi barang yang lain. Maka langsung kita masukkan rumus. Hasilnya begini. Nah, ini hasilnya 1,08, ini di atas 1 ya. Ini contohnya elastis semuanya, tapi nanti kalau ada soal yang lain itu tidak mesti begini. Nah, ini juga elastisitas pendapatan sama karena ada terjadi perubahan pendapatan. Misalnya pendapatan meningkat, maka permintaan akan satu barang itu meningkat. Nah, misalnya orang yang gajinya naik, nah, tadinya dia punya motor 1 karena anaknya 3, maka anaknya akan dibelikan motor yang lain itu. Nah, ini perubahan kuantitas barang yang diminta karena ada terjadi perubahan pendapatan. Nah, sama dengan tadi, ini kasusnya misalnya ada seorang yang pendapatannya dari 200 menjadi 300, mengakibatkan bertambahnya jumlah barang yang diminta dari 10 menjadi 16. Nah, sekarang kita cari apa koefisien elastisitasnya. Nah, langsung masuk rumus, hasilnya ini. Ini kebetulan semua kasusnya itu elastis. Oke, saya kira ini materi kita. Silahkan mengerjakan kuisnya. Kali ini lebih banyak, sebagian besar kuisnya adalah hitungan. Maka waktunya saya tambah, yang biasanya 10 menit, ini saya tambah menjadi 60 menit dengan 3 kali percobaan. Nah, teman-teman saya sarankan soalnya dicatat, nah terus dikerjakan, karena jawabannya ABCD itu hanya jawaban akhir begini, hanya jawaban ini ya, ini hanya jawaban ini. Maka teman-teman harus mencatat soal supaya bisa mengerjakan dengan rumus-rumus seperti ini. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.